Perintah Perang Dewa Naga. Bab 1106. Mendesis. Menghadapi pertanyaan orang kuat itu, hati Ling Tian bergetar. Kultivasi Puyuping ini juga orang suci yang kuat. Pada saat ini, sebuah pertanyaan, lebih seperti guntur, terdengar di benak Ling Tian. Ling Tianlong berkata dengan tombak, "Siapa kamu?" Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya bukan orang yang kuat di kuil surga. Menghadapi pertanyaan, Puyuping tertawa, "Saya adalah tetua ketiga dari keluarga Pu di Dongzu. Saya telah berteman dengan Yuan Sheng selama bertahun-tahun. Jika Anda menyakiti teman saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi dengan selamat?" Mendengus sejenak. Gelombang udara kental melonjak keluar dari bawah kaki Puyuping, dan dengan gelombang udara yang melonjak, semburan paksaan yang mendominasi dilepaskan ke arah Ling Tian. U200B menghadapi kekuatan seperti itu. Tapi Ling Tian tidak peduli, "Sayangnya, kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh." Nada yang arogan. Puyuping tertawa, "Saya khawatir tidak ada seorang pun di Dongzu yang berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara denganmu. Kamu adalah orang pertama yang berbicara denganku." Yuan Sheng menurunkan kata-katanya. "Puyuping, kamu harus berhati-hati, orang ini memiliki keterampilan racun, sangat aneh." Keterampilan racun. Puyuping tertegun sejenak, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di antara matanya, "Benarkah? Keahlian racun. Jarum perak." Puyuping menatap mata Ling Tian dengan sedikit kemegahan, seolah-olah dia ingin menelan Ling Tian hidup-hidup, atau seolah-olah dia ingin memeras kepala Ling Tian. Ketika pikiran itu muncul, Ling Tian merasa sedikit lebih terlindungi. Tidak sulit untuk menang melawan orang kuat terakhir, dengan kekuatannya sendiri yang kuat dan trik jarum perak, tetapi tidak sulit jika dia menghadapi dua orang kuat. Peluangnya tipis. Sungguh. Puyuping mendengus dingin, "Yuan Sheng, sisa-sisa keluarga beracun, tetapi tidak boleh dihidupkan kembali. Kamu dan aku bergabung, tidak peduli betapa anehnya orang ini, dia akan dimakamkan di sini hari ini." Yuan Sheng mencibir, "Itulah yang aku inginkan, dengan kamu dan aku bergabung, bahkan jika itu adalah kaisar yang kuat, kamu tidak berani meremehkannya, kan?" Keduanya tampak sangat percaya diri. Ling Tian juga memegang tombak naga dengan erat, dan hatinya menjadi sedikit lebih terkonsentrasi. Jika keduanya bergabung, aku akan mendapat masalah. Tidak banyak bicara. Cahaya ganas keluar dari mata Ling Tian, dan beberapa jarum perak melompat ke tangannya saat ini. Tanpa omong kosong, Ling Tian melambaikan tangannya yang besar, dan jarum perak di tangannya terbang lagi. Jarum perak membunuh. Hati kedua orang suci besar itu membeku lagi. Namun, Yuan Sheng berteriak keras, "Puyuping, kamu dan aku akan menyerang pada saat yang sama." "Oke," jawab Puyuping, lalu membuat gerakan yang mencengangkan. "Oh!" Pedang panjang di tangan Puyuping menembus pinggang Yuan Sheng dalam sekejap mata. Yuan Sheng gemetar, berbalik dengan tak percaya, dan menatap Puyuping dengan bodoh. "Apa yang kamu lakukan?" "Oh!" Tanda seru. "Oh!" Terkejut, jarum perak yang dikeluarkan oleh Ling Tian menusuk tubuhnya lagi. Tidak peduli seberapa keras Yuan Sheng bisa melawan, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan dia tidak mengerti teman baiknya ketika dia akan mati. "Bagaimana Anda bisa menembak diri sendiri?" Puyuping menamparkan tangannya, dengan pandangan menghina, "Pria bodoh." Segera. Bab 1107. Mata Puyuping semakin tertuju pada Ling Tian, dengan ekspresi menggoda di wajahnya. "Nak, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Tentu saja menguntungkan bagiku untuk membunuh orang ini untukmu." Ling Tian mengerutkan kening. "Kamu apa yang kamu inginkan?" Puyuping tertawa, "Sederhana saja, selama kamu menyerahkan metode budidaya kungfu beracun, aku dapat melindungimu dari kematian, dan membiarkanmu masuk ke keluarga Pu, menjamin masa depanmu yang cerah." Ling Tian tersenyum sinis, "Mereka yang mempraktikkan kungfu beracun adalah roh jahat di Tianwei Tian. Kamu membunuh Yuan Sheng hanya untuk mendapatkan metode kultivasi kungfu beracun. Apakah kamu tidak takut pada diejek oleh dunia?" Puyuping mengangkat bahu. "Pedantri, yang kuat di dunia ini dihormati. Hanya ketika Anda menjadi cukup kuat Anda dapat memiliki suara penuh.
Ling Tian menggelengkan kepalanya lebih banyak lagi, bahkan jika saya memberi Anda metode kultivasi, bagaimana Anda bisa melepaskan saya? Saya khawatir itu hanya membunuh orang untuk merebut harta. Pu Yuping juga tidak menyangkalnya, nak, tapi orang bijak ini akan membuat kematianmu terlihat lebih baik. Ingat urunya. Menjijikkan. Ling Tian meremehkan, sangat muluk untuk mengatakan bahwa niatmu tidak benar, tetapi kamu orang pertama. Pu Yuping tidak kesal, nak, sekarang kamu akan menjadi tikus jalanan. Semua orang berteriak dan memukuli Anda, dan 12 keluarga di Nanzu telah mengeluarkan perintah patriarki kepada Anda. Selama Anda mendapat kabar, Anda bisa dia akan melakukan apa saja untuk membasmi Anda. Ada juga banyak pasukan keluarga di Dongzu yang telah memperoleh perintah rahasia dari kuil surga. Aku menemukanmu. Dapat dikatakan bahwa di dua negara besar, selama kamu muncul, kamu dapat diberikan itu telah membawa masalah yang tak ada habisnya, dan bahkan seranganmu barusan telah membuat beberapa kekuatan besar di Dongsu menyadarinya. Jika Anda patuh, beritahu saya tentang teknik kultivasi, dan saya dapat menghapus kultivasi Anda dan menghindarkan Anda dari kematian. Ini orang bijak saya, dan saya telah menunjukkan toleransi terbesar kepada Anda. Kata-kata Pu Yuping membuat Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Wah, baik dan jahat, baik dan sopan, apa yang Anda katakan tentang sekte beracun, sial itu. Siapa di hatimu yang tidak ingin mendapatkan kekuatan sekte beracun? Hati orang-orang. Tapi itu saja. Pu Yuping secara bertahap kehilangan kesabarannya, nak, karena kamu tidak minum anggur berkualitas saat bersulang, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan membawamu kembali. Aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Kekuatan keluarga Pu, Anda dapat berkonsentrasi untuk berlatih racun kungfu, dan setelah racun kungfu selesai, siapa yang berani menyentuh orang bijak ini di dunia? Saat Pu Yuping menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang ke depan dengan pedang panjang di tangannya, dan satu demi satu bayangan pedang benar-benar memusnahkan tubuh Ling Tian. Sialan. Meskipun Ling Tian pulih, dia juga menghabiskan banyak kekuatan dalam pertempuran dengan Yuan Sheng. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, sekali lagi orang yang kuat memasuki hutan lebat. Situasinya akan jatuh ke dalam situasi putus asa, dapat dikatakan bahwa dia harus mati. Hilang akal. Gila dingin. Memegang tombak naga di tangannya, Ling Tian mendengus pelan, jika kamu ingin mendapatkan teknik sekte racun, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Teriakan itu. Jatuh. Berjuang gila. Memegang tombak naga di tangan Ling Tian, dia bergegas maju dengan ganas, dan segera kedua pria kuat itu bertarung bersama. Kekuatan yang mendominasi membuat hutan lebat meledak tanpa henti, tetapi dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan gerakan, dan setiap kali mereka bertabrakan, Pu Yuping semakin terkejut. Nak, sepertinya kamu milikmu kekuatan lebih kuat dari yang saya kira. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin penasaran saya tentang latihan yang Anda latih. Leng Leng Luo. Serangannya bahkan lebih gila. Di bawah serangan seperti hujan ini, Ling Tian hanya bisa terus mundur, dan kemarahan di hatinya terus meningkat. Paksa harimau untuk menyakiti orang, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Dengan mendengus dingin. Titik. Ling Tian terang-terangan menyerang balik Pu Yuping. Ini sangat kuat. Hati Pu Yuping bergetar. Saat dia berdiri diam, dia melihat semburan gas beracun hitam meletus dari Ling Tian Dragon Halberd. Bab 1108. Seni Racun. Sekte racun milik, dan mantan sekte racun itu seperti raksasa di Tianwaitian. Siapa yang berani tidak mematuhi sekte racun? Bahkan jika itu adalah pertempuran pemusnahan sekte racun, vitalitas Zheng Dao terluka parah, dan dia hampir mati bersama. Pu Yuping menekan kegembiraan di dalam hatinya, nak, berikan padaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Khayalan. Ling Tian mendengus dingin, segala sesuatu di dunia saling melengkapi, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan kejahatan. Itu adalah kerugian bagi orang biasa. Bahkan kamu penuh dengan kebajikan dan moralitas, tetapi apa yang kamu lakukan itu kotor dan kotor. Membunuhmu juga menghilangkan kerugian bagi seni bela diri dunia. Leng Leng menjatuhkan. Tombak naga Ling Tian menyapu lagi,
dan dengan lembut mendengus, "Matilah aku." Suara kematian. Memegang tombak naga di tangan Ling Tian, dia bergegas keluar. Di tombak naga, gas beracun hitam berkumpul menjadi pisau dan menebas ke arah Pu Yuping. Pu Yuping mengangkat pedangnya untuk melawan, tetapi melihat pedang panjang itu langsung terkontaminasi dengan gas beracun. Terkontaminasi dengan gelombang udara hitam, itu benar-benar datang ke arah pergelangan tangan. "Berbahaya," seru Pu Yuping, dan langsung menjatuhkan pedang panjang di tangannya. Meski begitu, lengannya terkontaminasi oleh gas beracun. Saat terkontaminasi, dia merasa nafas di lengannya tidak lancar, yang membuat Pu Yuping bahkan lebih bersemangat. Ini adalah seni racun yang sombong. Bergembiralah sejenak, dan rasakan angin kencang di depan Anda. Hati Pu Yuping bergetar, dan dia mundur. Tombak Ling Tian jatuh ke udara dan jatuh ke tanah. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu membuat tombak naga jatuh ke pohon dengan radius 3 meter, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mata telanjang. Mulai layu. Mendesis. Pu Yuping bahkan lebih heran, ini sangat kuat, kekuatan beracun, orang bijak ini pasti akan menang. Sebelum Pu Yuping bisa memikirkannya, Ling Tian menyerang lebih keras lagi. Jarum perak. Tombak naga bekerja sama dengan sempurna, dan hanya dalam sekejap mata, Pu Yuping berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. "Sial." Pu Yuping juga berkata dengan sedih saat ini, "Aku tahu anak ini sangat menakutkan, jadi aku seharusnya tidak membunuh Yuan Sheng dengan tergesa-gesa. Sisa-sisa keluarga beracun, aku, Dongsu keluarga Sue, tidak akan memaafkanmu. Sisa keluarga beracun, aku, keluarga Han di Dongsu, tidak akan melepaskannya. Sisa-sisa keluarga beracun, keluarga Zhaoku di Dongsu, bagaimana aku bisa menonton Anda mendatangkan malapetaka di Dongsu? Hukum sisa-sisa sekte beracun, keluarga Wang dari Dongsu, itu adalah kewajiban kita." Tanda seru. Bersenandung, di bawah langit, titik merah yang tak terhitung jumlahnya terus mendekat. Pesawat. Kapal udara di seluruh langit membawa rasa penindasan seperti gelombang. Sial. Ling Tian tidak pernah menyangka bahwa berita itu akan menyebar begitu cepat, dan ada cahaya dingin di matanya. "Saya khawatir itu adalah metode kuil Tianshan lagi." Dia melarikan diri dari Nansu hanya selama 2 atau 3 hari. Dongsu tahu segalanya tentang dia, dan hanya kuil surga yang memiliki kekuatan dan keterampilan seperti itu. Pu Yuping melihat bala bantuan datang, dan wajahnya menjadi lebih kasar. "Wah, di bawah pengepungan beberapa keluarga besar di Dongsu, bagaimana Anda bisa pergi dengan hidup Anda? Kali ini, hanya melarikan diri." Pikirannya jatuh sesaat, dan mata Ling Tian menjadi lebih tegas. "Sekelompok penjahat, karena kamu ingin aku mati, aku akan membunuhmu dulu." Bang! Ling Tian menginjak tanah, dan segera lapisan udara yang mendominasi melonjak ke atas dan ke bawah tubuhnya, dan saat gelombang udara melonjak, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar tubuh Ling Tian. Jarum perak sekarang menakutkan. Murid Pu Yuping semakin gemetar. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" Ling Tian tidak menanggapi, matanya terkunci di bawah langit, dan sosok yang datang dengan cepat berteriak, "Ci!" Petik 2 titik. Ratusan jarum perak di sekitar Ling Tian diresapi dengan racun asli Ling Tian, dan mereka ditembakkan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jarum perak menyapu sesaat. Ada semburan seruan di tempat kejadian. Bahaya. Bab 1109. Semua orang mengelak, dan ketika semua orang jatuh sesaat, wajah mereka sangat suram, dan tidak ada bayangan Ling Tian saat ini. Pu Yuping juga sangat marah. "Bajingan, aku hanya ingin melihat kemana kamu bisa pergi." Dengan mendengus dingin. Baru saat itulah Pu Yuping melihat orang-orang di depannya. Semua orang pasti sudah menerima berita dari kuil surga, kan? Sisa-sisa keluarga. Para penjahat dari keluarga beracun akhirnya dimusnahkan, dan orang-orang dari keluarga beracun tidak boleh dibiarkan berpijak di langit. Dalam sekejap mata, beberapa orang bersenandung pelan, dan mengeluarkan perintah untuk membunuh. Pesawat yang melayang tinggi di atas melesat ke segala arah. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Ling Tian.
Ada cahaya dingin di kedalaman mata Pu Yuping. Semuanya, penjahat ini membunuh teman saya Yuan Shengzun. Tidak peduli siapa yang menangkapnya lebih dulu, saya harap saya bisa memberi tahu Anda. Hidupnya akan lebih baik daripada mati. Selama ada yang memberikan informasi, orang suci ini bersedia menawarkan hadiah 500.000 koin dao. Desis. Mendengar ini, orang-orang di tempat kejadian semakin terkejut. Tidak ada yang menyangka Pu Yuping akan melakukan ini. Lagi pula, hubungan antara Pu Yuping dan Yuan Sheng bukanlah rahasia di lingkaran mereka. Segera, seseorang maju ke depan, jangan khawatir, Yuping Shengzun, selama ada berita tentang pencuri anjing ini, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Shengzun tahu, dan bisa bersyukur. Ketika kamu berteman, kamu harus menjadi teman yang penuh kasih dan benar seperti Yuping Shengzun. Titik. Ketika semua orang berbicara, Pu Yuping bahkan membuat ekspresi sedih, kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya padamu. Bahkan orang-orang di tempat kejadian lebih sangat sopan, kecuali di balik banyak kapal udara. Si Zhongzheng melihat semuanya di matanya, sial, orang-orang ini benar-benar ingin membunuh tuan. Pikirannya jatuh. Si Zhong memberi perintah, turun, lakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan suamimu, dan pastikan kamu aman. Iya. Semua orang menerima perintah itu, dan kapal udara keluarga Si terus pergi. Di dalam hutan lebat, Ling Tian menyingkirkan kelompok ekor di belakangnya, dan berpikir dalam hati, tampaknya apakah itu kuil Tianshan atau Nanzu, mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukku. Titik. Satu-satunya cara adalah membangun pijakan di Dongzu untuk periode waktu. Selama periode ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Jika Anda bisa memasuki alam suci, Anda akan bisa bertarung. Pada obat-obatan, jadi kemungkinan menemukan Yun Xuan Chao di sini sedikit lebih tinggi. Bantuan putus asa Mu Hongsui menyebabkan jiwanya trauma, jadi dia harus menggunakan resep Yun Xuan Chao. Bisa sembuh. Putuskan pikiranmu. Ling Tian melarikan diri dari hutan hitam besar dan sekali lagi menginjakkan kaki di perbatasan Dongzu. Meskipun wilayah Dongzu kecil, namun sangat makmur. Jalanan penuh dengan toko yang menjual semua jenis ramuan dan bahan obat. Ling Tian secara acak menemukan sebuah restoran. Begitu dia duduk, dia tertarik dengan diskusi di belakangnya. Pernahkah kamu mendengar? Nanzu telah terbalik dalam 2 hari terakhir. Saya mendengar bahwa mereka adalah sisa-sisa dari sekte racun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sekte racun telah dihancurkan begitu lama, dan masih ada sisa-sisa. Pada saat itu, seluruh dunia akan tamat. Aku juga mendengar bahwa sisa tampaknya telah pergi ke Dongzu kita. Ini adalah festival akbar, dan Istana Taisang telah mengatakan bahwa siapapun yang berani membuat masalah dalam konferensi alkimia akan dibunuh tanpa ampun. Ngomong-ngomong, mari kita tidak berbicara tentang konferensi alkimia. Apakah Anda tahu bahwa juara konferensi ini, saya mendengar bahwa rumput eksotis kuno Yun Xuan Chao akan dihargai secara langsung. Apa? Itu adalah harta yang diimpikan oleh para alkemis. Kali ini, rumah Taisang benar-benar membayar banyak uang. Titik. Saat semua orang berdiskusi, Ling Tian menghentikan jarinya, dan sinar keluar dari matanya, ini sebenarnya Yun Xuan Chao. Kamu benar-benar tidak bisa menemukannya. Pikirannya jatuh sejenak. Titik. Ada keributan lain di tempat kejadian, dan kemudian sekelompok prajurit berjubah abu-abu dan putih menyerbu masuk, tetapi dalam sekejap mata, mereka mengepung tempat itu. Ling Tian memperhatikan bahwa dada pria kekar ini semuanya dibordir dengan karakter emas besar. Pu. Seorang anggota keluarga Pu. Segera setelah itu, seorang lelaki besar keluar dengan pedang di tangannya, pedang panjangnya di tanah, matanya menyapu pemandangan, dan dia mendengus pelan, saya kepala diaken keluarga Pu, dan saya diperintahkan untuk cari sisa-sisa keluarga beracun. Siapapun yang menghalangi jalan, bunuh tanpa ampun. Tanda seru. Mendesis. Semua orang di tempat kejadian semakin terkejut, pengawal pribadi keluarga Pu juga telah keluar dari gunung untuk mencari sisa-sisa keluarga beracun. Mungkinkah sisa-sisa keluarga beracun yang membuat Nanzu berantakan sebelumnya benar-benar telah tiba di Dongzu? Bukankah itu mencari kematian? Petik 2 titik.
Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Ling Tian, tapi dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada kilatan dingin di matanya, dan dia bahkan lebih terhibur di dalam hatinya. Betapa perbedaan antara yang baik dan jahat. Sayang sekali tidak ada yang bisa melihat adegan Pu Yuping dengan berani menyerang temannya di hutan besar. Saya baru saja kehilangan akal. Penjaga pribadi keluarga Pu di depan mulai melangkah maju dan mencari satu persatu. Ingatlah bahwa metode pencarian situs web itu sederhana dan kasar. Mereka memiliki potret di tangan mereka dan membandingkannya satu persatu. Ling Tian mengerutkan kening, melihat penjaga keluarga Pu mendekat di depannya. Dia bahkan lebih siap untuk bertarung di dalam hatinya, tetapi setelah beberapa saat, keduanya datang ke Ling Tian dengan ekspresi arogan. "Nak, angkat kepalamu." Ling Tian menyembunyikan meja telapak tangan bawahnya sedang mengumpulkan kekuatan saat ini, dan ketika dia mengangkat kepalanya sejenak, dia tertegun sejenak. Potret di tangan penjaga itu sudah kehilangan bentuknya, yang sangat berbeda dengannya. Belum lagi penjaga pribadi ini, bahkan Ling Tian sendiri hampir mengira itu adalah orang lain. Sungguh. Penjaga pribadi melirik Ling Tian, dan kemudian melanjutkan ke yang berikutnya dengan kutukan. Ling Tian diam-diam menghela nafas lega, tapi setidaknya dia tidak menyadari bahwa yang lebih dipikirkan Ling Tian adalah konferensi alkimia. Rumput mendalam awan. Mu Hongsui mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, dan mendapat bekas luka di sekujur tubuhnya. Tidak peduli apa alasannya, Ling Tian tidak punya alasan untuk melepaskannya. Penjaga pribadi keluarga Pu mencari di sini sebentar, tetapi tidak menemukan apapun, berbalik dan pergi sambil mengutuk. Sebelum pergi, mereka tidak lupa meninggalkan kata-kata kasar. Jika ada yang memiliki barang, segera bunuh mereka. Setelah penjaga pribadi keluarga Pu pergi, mata Ling Tian jatuh ke meja di belakangnya lagi, dan dia menekan pikirannya, dan dia membungkuk. "Temanku, aku mendengar konferensi alkimia yang kamu sebutkan tadi. Apakah ada batasan untuk berpartisipasi?" Pertanyaan Ling Tian mengejutkan pria di depannya. "Nak, bukankah kamu dari Dongzu?" Petik 2 titik. Kata-kata memicu ledakan ejekan. "Kamu adalah seorang pertapa, kamu tidak tahu bagaimana melakukannya. Pergi dan berpartisipasi. Saya punya ide ini." Ling Tian tidak marah, tetapi kata-kata Ling Tian bahkan membuat beberapa orang tertawa. Lebih lanjut, "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkannya. Konferensi alkimia adalah acara besar Dongsu kami. Ini juga eksklusif untuk para bangsawan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa pertapa tidak dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan, tetapi berkali-kali di masa lalu, pertapa berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah direkrut oleh keluarga besar lainnya, atau menghilang tanpa alasan. Jika Anda ingin hidup lebih stabil, dan jangan memikirkan hal lain." Beberapa orang tersenyum masam saat mereka berbicara. Di Dongzu, bangsawan merajalela, jadi yang disebut kesetaraan tidak lebih dari omong kosong. Namun, Ling Tian tidak menyerah. "Temanku, menurutku kamu tidak terlalu pesimis, kan? Mungkinkah rumah Taisang hanya menyaksikan kekacauan yang terjadi di bawah, dan tidak melakukannya apa-apa tentang itu?" Kata-kata Ling Tian membuat pria besar di depannya kehilangan kesabaran. "Kalian, mengapa minyak dan garam tidak masuk? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya sendiri. Jika tidak ada orang yang mengumpulkan mayat pada akhirnya. Dan menurutmu seorang pertapa bisa melatih kemampuan alkimia seberapa dalam? Saya khawatir Anda tidak akan bisa melewati babak penyisihan." Seperti yang dikatakan pria besar itu, dia melambaikan tangannya secara langsung untuk memberi isyarat kepada Ling Tian untuk pergi. Ling Tian mengangkat alisnya, meskipun dia mengalami hambatan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Konferensi alkimia.